Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Herdianto Simanjuntak. Saya merupakan mahasiswa agribisnis dari Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. NIM saya 2203200086. Dan di sini saya akan membawakan video presentasi materi mengenai mata kuliah manajemen mutu produk pertanian. Di sini kita akan membahas tentang ISO 9001, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Wahyu Isnandana Nasution SST MP. Dan di video kali ini kita mulai dari pengenalan tentang ISO itu. ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1994. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Kemudian badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja fakta di lapangan, banyak perusahaan yang memilih untuk mematuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika mengikuti atau mematuhi standar ISO ini. Kemudian slide yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai tujuan ISO. Yang pertama itu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen. Sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan dan juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Kemudian tujuan yang kedua itu merupakan sebagai jaminan kualitas berstandar internasional, di mana dengan ISO Anda dapat jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda akan menjadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA, di mana siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian adanya proses produksi yang gagal. Kemudian tujuan ISO yang selanjutnya itu untuk efisiensi biaya. Karena penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya. Karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dengan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila adanya kegiatan produksi ataupun kecelakaan kerja. Kemudian ada yang selanjutnya itu memaksimalkan kinerja karyawan, di mana standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi, termasuk oleh para karyawan sendiri.
Dan hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Yang selanjutnya itu tujuannya adalah untuk sebagai branding perusahaan, di mana perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan penampilan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki. Sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai uh, yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai telah diakui oleh pasaran dunia. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu adalah untuk memudahkan perdagangan internasional, di mana standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukannya oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan. Tolak ukur dan penilaian akan kinerja pada karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya itu ISO 9001 adalah standar internasional untuk mengikuti manajemen mutu atau Quality Management System atau QMS. Diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Kemudian di sini ada tujuan utama dari ISO 9001. Yang pertama itu untuk menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Dan mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Serta memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Kemudian di sini ada dibahas tentang struktur standar ISO 9001 versi 2015. Di mana yang pertama itu ada tentang ruang lingkup, kemudian referensi normatif, yang ketiga itu ada istilah dan definisi, yang keempat konteks organisasi, yang kelima kepemimpinan, yang keenam perencanaan atau planning. Kemudian yang ketujuh itu ada dukungan atau support, yang kedelapan itu ada operasi atau operation, dan yang kesembilan ada evaluasi kinerja atau performance evaluation, dan yang ke-10 itu ada peningkatan atau improvement. Kemudian di sini ada prinsip dasar dari ISO 9001 versi 2015. Yang pertama itu berprinsip dasar pada fokus pada pelanggan, di mana dengan memenuhi dan memahami seluruh kebutuhan pelanggan serta adanya kepemimpinan dan leadership. Pemimpin yang menetapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Kemudian prinsip selanjutnya itu keterlibatan orang atau engagement of people, di mana semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu. Serta prinsip selanjutnya itu adalah pendekatan proses atau proses approach, di mana perusahaan dikelola sebagai proses yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian ada perbaikan berkelanjutan atau improvement, di mana mutu selalu ditingkatkan terus-menerus. Kemudian ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence based on decision making, di mana keputusan didasarkan pada data dan fakta bukan asumsi. Kemudian ada manajemen hubungan atau relationship management, menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita membahas pendahuluan. Di sini ada klausul 1, yaitu mengenai ruang lingkup atau scope, di mana ini menjelaskan tujuan umum dari ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Di mana artinya itu ISO 9001 ini berlaku untuk semua jenis organisasi, baik besar maupun kecil, baik barang maupun jasa. Kemudian kalau usul yang kedua itu berupa referensi normatif, di mana referensi normatif ini menjelaskan bahwa dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya,
Ini seperti daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapannya tidak salah dan biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutu. Kemudian klausul ketiga itu mengenai istilah dan definisi, di mana ini berisi pengertian seperti istilah-istilah penting dalam ISO 9001, seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, risiko, dan lain-lain. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah yang sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Kemudian ada klausul yang keempat, di mana itu adalah konteks organisasi atau konteks of the organization. Organisasi harus memahami beberapa hal. Yang pertama, siapa mereka? Mereka itu terkait visi, misi, serta tujuan mereka. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan internal atau eksternal. Yang ketiga ada kebutuhan pelanggan dan pihak terkait. Serta yang keempat itu menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contohnya, usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Yang kelima itu ada klausul mengenai kepemimpinan atau leadership. Ini menekankan peran pemimpin puncak atau top manajemen dalam memberikan arah dan visi mutu. Kemudian menetapkan kebijakan terkait mutu serta menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Kemudian yang selanjutnya itu manajer perusahaan rutin meninjau mutu produk dan memberi apresiasi kepada karyawan. Yang selanjutnya ada klausul ke-6 yaitu mengenai perencanaan atau planning. Ini berisi langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang, serta menentukan tujuan mutu dan menyusun rencana untuk mencapainya. Contohnya itu risiko. Bahan baku terhambat, menyebabkan rencana antara dua pemasok cadangan. Kemudian tujuan mutunya itu pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Kemudian yang selanjutnya itu ada klausul yang ketujuh yaitu dukungan atau support, di mana ini berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu. Yang pertama sumber daya manusia atau SDM, kemudian ada infrastruktur dan lingkungan kerja. Kemudian yang selanjutnya itu kemampuan atau pengetahuan organisasi dan yang selanjutnya itu komunikasi dan dokumentasi. Di sini kita akan menyajikan contohnya. Contohnya itu melatih karyawan untuk melakukan atau menggunakan alat produksi yang bersih dan terawat serta menyimpan hasil dokumentasi atau pencatatan dengan baik. Kemudian ada klausul yang ke-8 mengenai operasi, di mana ini merupakan bagian paling teknis, bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan lanjut umumnya. Yang pertama rencana produksi atau pelayanan, kedua pengendalian mutu atau QC, ketiga penanganan keluhan pelanggan, keempat identifikasi produk yang tidak sesuai. Contohnya, perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Klausul yang ke-9 itu mengenai evaluasi kerja atau performance evaluation, di mana organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, serta mengevaluasi apa yang dilakukan pada hal tersebut mengenai kepuasan pelanggan, efektivitas sistem mutu, kemudian audit internal serta tinjauan mutu. Dan di sini kita akan memberi contoh terkait survei yang dilakukan selama setiap 6 bulan dan hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan. Kemudian yang selanjutnya itu ada klausul ke-10, itu mengenai peningkatan atau improvement, di mana ini berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Ini untuk mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul, kemudian melakukan tindakan korektif, serta meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contohnya itu, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang. Kemudian di sini ada langkah menerapkan ISO 9001 di organisasi atau bisnis. Yang pertama, komitmen terhadap manajemen puncak. Ini melakukan dukungan pimpinan sangat penting. Kemudian ada analisis kesenjangan atau gap analysis. Dengan melakukan
perbandingan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Kemudian selanjutnya penyusunan dokumen sistem manajemen mutu, manual mutu, prosedur, instruksi kerja, dan lain-lain. Kemudian ada pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Kemudian ada audit internal, serta tinjauan manajemen atau manajemen review, serta melakukan audit eksternal oleh lembaga sertifikasi atau MIS atau SGS atau TUF atau Sukovindo dan lain-lain. Nah, di sini ada manfaat penerapan dari ISO 9001. Yang pertama bagi perusahaan, di mana proses kerja lebih efisien dan terstandar, kemudian meningkatkan citra dan kepercayaan pasar, kemudian mengurangi kesalahan dan pemborosan, serta dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Kemudian manfaat bagi pelanggan, produk atau layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, kemudian lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat, serta produk memenuhi standar internasional. Mungkin sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Uh, Segala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, jika ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan. Karena saya merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi mohon pengampunan dan pemaafan dari kalian semua teman-teman yang menonton video ini. Sekian video ini, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian slide yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai tujuan ISO. Yang pertama itu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen. Sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan dan juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Kemudian tujuan yang kedua itu merupakan sebagai jaminan kualitas berstandar internasional, di mana dengan ISO Anda dapat jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda akan menjadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA, di mana siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian adanya proses produksi yang gagal. Kemudian tujuan ISO yang selanjutnya itu untuk efisiensi biaya. Karena penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya. Karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dengan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila adanya kegiatan produksi ataupun kecelakaan kerja. Kemudian ada yang selanjutnya itu memaksimalkan kinerja karyawan, di mana standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi, termasuk oleh para karyawan sendiri. Dan hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Yang selanjutnya itu tujuannya adalah untuk sebagai branding perusahaan, di mana perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan penampilan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai
yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai uh, telah diakui oleh pasaran dunia. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu adalah untuk memudahkan perdagangan internasional, di mana standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukannya oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan. Tolak ukur dan penilaian akan kinerja pada karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya itu ISO 9001 adalah standar internasional untuk mengikuti manajemen mutu atau Quality Management System atau QMS. Diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Kemudian di sini ada tujuan utama dari ISO 9001. Yang pertama itu untuk menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Dan mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Serta memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Kemudian di sini ada dibahas tentang struktur standar ISO 9001 versi 2015. Di mana yang pertama itu ada tentang ruang lingkup, kemudian referensi normatif, yang ketiga itu ada istilah dan definisi, yang keempat konteks organisasi, yang kelima kepemimpinan, yang keenam perencanaan atau planning. Kemudian yang ketujuh itu ada dukungan atau support, yang kedelapan itu ada operasi atau operation, dan yang kesembilan ada evaluasi kinerja atau performance evaluation, dan yang ke-10 itu ada peningkatan atau improvement. Kemudian di sini ada prinsip dasar dari ISO 9001 versi 2015. Yang pertama itu berprinsip dasar pada fokus pada pelanggan, di mana dengan memenuhi dan memahami seluruh kebutuhan pelanggan serta adanya kepemimpinan dan leadership. Pemimpin menetapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Kemudian prinsip selanjutnya itu keterlibatan orang atau engagement of people, di mana semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu. Serta prinsip selanjutnya itu adalah pendekatan proses atau proses approach, di mana perusahaan dikelola sebagai proses yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian ada perbaikan berkelanjutan atau improvement, di mana mutu selalu ditingkatkan terus-menerus. Kemudian ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence based on decision making, di mana keputusan didasarkan pada data dan fakta bukan asumsi. Kemudian ada manajemen hubungan atau relationship management, menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita membahas pendahuluan. Di sini ada klausul 1, yaitu mengenai ruang lingkup atas scope, di mana ini menjelaskan tujuan umum dari ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Di mana artinya itu ISO 9001 ini berlaku untuk semua jenis organisasi, baik besar maupun kecil, baik barang maupun jasa. Kemudian kalau usul yang kedua itu berupa referensi normatif, di mana referensi normatif ini menjelaskan bahwa dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya, ini seperti daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapannya tidak salah, dan biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutu. Kemudian klausul ketiga itu mengenai istilah dan definisi, di mana ini berisi pengertian seperti istilah-istilah penting dalam ISO 9001, seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, risiko, dan lain-lain. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah yang sama
tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Kemudian ada klausul yang keempat, di mana itu adalah konteks organisasi atau context of the organization. Organisasi harus memahami beberapa hal. Yang pertama, siapa mereka? Mereka itu terkait visi, misi, serta tujuan mereka. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan internal atau eksternal. Yang ketiga ada kebutuhan pelanggan dan pihak terkait. Serta yang keempat itu menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contohnya, usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Yang kelima itu ada klausul mengenai kepemimpinan atau leadership. Ini menekankan peran pemimpin puncak atau top management dalam memberikan arah dan visi mutu. Kemudian menetapkan kebijakan terkait mutu serta menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Kemudian yang selanjutnya itu manajer perusahaan rutin meninjau mutu produk dan memberi apresiasi kepada karyawan. Yang selanjutnya ada klausul ke-6 yaitu mengenai perencanaan atau planning. Ini berisi langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang, serta menentukan tujuan mutu dan menyusun rencana untuk mencapainya. Contohnya itu risiko. Bahan baku terhambat, menyebabkan rencana antara dua pemasok cadangan. Kemudian tujuan mutunya itu pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Kemudian yang selanjutnya itu ada klausul yang ketujuh yaitu dukungan atau support, di mana ini berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu. Yang pertama sumber daya manusia atau SDM. Kemudian ada infrastruktur dan lingkungan kerja. Kemudian yang selanjutnya itu kemampuan atau pengetahuan organisasi dan yang selanjutnya itu komunikasi dan dokumentasi. Di sini kita akan menyajikan contohnya. Contohnya itu melatih karyawan untuk melakukan atau menggunakan alat produksi yang bersih dan terawat serta menyimpan hasil dokumentasi atau pencatatan dengan baik. Kemudian ada klausul yang ke-8 mengenai operasi, di mana ini merupakan bagian paling teknis, bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan langkah umumnya. Yang pertama rencana produksi atau pelayanan, kedua pengendalian mutu atau QC, ketiga penanganan keluhan pelanggan, keempat identifikasi produk yang tidak sesuai. Contohnya, perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Klausul yang ke-9 itu mengenai evaluasi kerja atau performance evaluation, di mana organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, serta mengevaluasi apa yang dilakukan pada hal tersebut mengenai kepuasan pelanggan, efektivitas sistem mutu, kemudian audit internal serta tinjauan mutu. Dan di sini kita akan memberi contoh terkait survei yang dilakukan selama setiap 6 bulan dan hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan. Kemudian yang selanjutnya itu ada klausul ke-10, itu mengenai peningkatan atau improvement, di mana ini berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Ini untuk mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul, kemudian melakukan tindakan korektif, serta meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contohnya itu, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang. Kemudian di sini ada langkah menerapkan ISO 9001 di organisasi atau bisnis. Yang pertama, komitmen terhadap manajemen puncak. Ini melakukan dukungan pimpinan sangat penting. Kemudian ada analisis kesenjangan atau gap analysis dengan melakukan perbandingan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Kemudian selanjutnya penyusunan dokumen sistem manajemen mutu, manual mutu, prosedur, instruksi kerja dan lain-lain. Kemudian ada pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Kemudian ada audit internal serta tinjauan manajemen atau manajemen review serta melakukan audit eksternal oleh lembaga sertifikasi atau MIS atau SGS atau TUF atau Sukovindo dan lain-lain. Nah, di sini ada manfaat penerapan dari ISO 9001
Yang pertama bagi perusahaan, di mana proses kerja lebih efisien dan terstandar, kemudian meningkatkan citra dan kepercayaan pasar, kemudian mengurangi kesalahan dan pemborosan, serta dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Kemudian manfaat bagi pelanggan, produk atau layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, kemudian lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat, serta produk memenuhi standar internasional. Dan yang selanjutnya itu menciptakan suasana kerja yang nyaman, namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas SOP dan target. Di mana penciptaan tujuan yang selanjutnya itu dari TKM adalah penciptaan suasana kerja yang nyaman tapi tetap lingkupnya itu produktif dan proaktif gitu. Karena dari pembagian tugas maupun SOP sudah terdapat kejelasan mengenai bagaimana target mereka, bagaimana SOP mereka, bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka gitu. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan kualitas dan penjualan produk, di mana tujuan yang selanjutnya dari TKM ini adalah fungsinya untuk meningkatkan kualitas, di mana kualitas tersebut akan berpengaruh pada loyalitas konsumen dan konsumen mereka juga akan mencapai tingkat kepuasan yang mana para konsumen tersebut tidak akan mengganti perusahaan pemasok kebutuhan mereka, serta melalui kualitas konsumen tadi, kualitas produk, kemudian melalui kualitas produk yang telah perusahaan tersebut hasilkan, kemudian terbentuklah kepuasan konsumen, yang mana konsumen ini akan menjadi tempat promosi yang gratis dan tempat promosi yang paling efektif, di mana para konsumen biasanya setelah melakukan pembelian, kemudian mereka mendapat kepuasan tersendiri, konsumen tersebut akan membagikan informasi kepada konsumen-konsumen lainnya, yang memungkinkan mereka akan konsumen yang diberi info dari konsumen yang telah mencapai tingkat kepuasan tadi akan memiliki pemikiran untuk membeli produk tersebut dari perusahaan yang sama dengan perusahaan yang konsumen sebelum belinya. Jadi hal ini akan meningkatkan penjualan produk, di mana penjualan produk tersebut akan meningkat melalui promosi yang telah dilakukan dari konsumen yang satu dengan konsumen yang lain, sehingga siklus itu terus terjadi dan terus berulang sehingga penjualan produk meningkat dengan sangat pesat. Kemudian setelah tujuan, di sini kita akan membahas mengenai proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Maksud dari ini, manfaat dari TKM itu sendiri, proses produksi akan menjadi lebih aktif karena seluruh karyawan, seluruh anggota bekerja dengan efektif, bekerja dengan loyalitas terhadap perusahaan mereka, sehingga proses produksi itu menjadi efektif serta meningkatkan kinerja karyawan tadi. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua itu adalah terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Nah, TKM ini kan dia merupakan suatu standarisasi untuk peningkatan kualitas, untuk tujuannya itu supaya konsumen itu mencapai tingkat kepuasan tertinggi gitu. Jadi manfaat dari TKM itu supaya produk yang kita hasilkan itu terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan standar. Nah, karena dalam TKM itu kan ada prosedurnya gitu, ada SOP-nya dalam pengerjaannya serta ada targetnya itu. Target bukan hanya sekedar bukan sekedar ini kuantitas ataupun jumlah banyaknya produk yang dihasilkan dalam suatu proses produksi, namun target itu juga bisa berkaitan dengan yang disebut target kualitas dan target penjualan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Nah, fungsi yang selanjutnya dari 3M ini merupakan untuk menghemat waktu kerja mesin, di mana waktu kerja mesin yang tidak terlalu banyak digunakan itu akan menghemat juga biaya produksi serta biaya perbaikan untuk kerusakan mesin, karena mesin dipakai dengan tepat guna dan tepat waktu gitu. Kemudian melalui produktivitas dari penghematan mesin ini, maka produktivitas karyawan juga akan sesuai jam kerjanya. Tidak ada karyawan yang bekerja melalui jam kerja yang telah ditentukan.
Dan poin yang selanjutnya itu dari manfaat dari 3M ini adalah menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien, di mana melalui penghematan dari material di setiap proses produksi itu uh, akan lebih efektif dan efisien, di mana penggunaan material yang sesuai akan lebih efektif dan efisien kepada baik itu biaya produksi, kemudian kualitas dari bahan itu juga akan kualitas dari produk itu juga tidak akan berlebih atau tidak akan rusak, karena suatu produk yang bagus itu bukan produk yang dibuat melalui penggunaan material yang berlebih, namun penggunaan material yang sesuai sesuai sasaran atau sesuai kebutuhan seperti itu. Kemudian poin manfaat yang selanjutnya itu adalah mengenai hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka, di mana hubungan antara bentuk hubungan dari konsumen dengan perusahaan itu terjalin melalui produk yang telah konsumen beli. Kemudian setelah konsumen beli, konsumen akan menggunakan itu, dan setelah melalui proses penggunaan, konsumen akan merasakan kualitas dari pelayanan maupun produk yang telah mereka berikan, yang telah mereka rasakan. Nah, melalui kualitas tersebut, konsumen dapat membuat keputusan bahwa itu sesuai dengan selera mereka atau tidak. Ketika produk dari perusahaan tersebut mencapai sesuai dengan selera mereka, maka konsumen tersebut akan melakukan pembelian secara terus-menerus, bisa jadi akan menjadi langganan yang bisa dibilang akan selalu membeli dan menjadi konsumen wajib gitu. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu adalah komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, di mana manfaat dari TKM itu sendiri menciptakan komitmen bagi para pekerja maupun karyawan, yang mana komitmen tersebut bukan hanya tumbuh sebatas kolaborasi kerja ataupun hubungan kontrak kerja, namun bentuk komitmen itu lebih kuat dari yang biasanya, karena melalui komitmen tersebut timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sehingga para karyawan maupun anggota melakukan pekerjaan serta tugasnya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya, di mana membahas tentang elemen pokok dari TKM ini. Yang pertama itu ada memfokuskan kinerja untuk pelanggan, di mana pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Di mana elemen yang pertama ini kan fokus pada kinerja untuk pelanggan, di mana jadi titik fokusnya ini tujuan dari utama dari elemen ini adalah diberikan atau ditumpahkan kepada untuk diserahkan kepada pelanggan gitu, di mana karena pelanggan ini merupakan target utama dari produksi, maka kualitas produk juga maupun layanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan selera dari pelanggan tersebut. Kemudian elemen yang kedua itu merupakan memperhatikan proses, di mana TKM harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Nah, di mana TKM ini TKM ini juga berfungsi untuk memperhatikan atau menjadi sebuah program pengawasan untuk pelaksanaan setiap proses produksi, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output, di mana ketika sebuah bahan baku bisa mencapai sebuah output itu melalui proses produksi terlebih dahulu. Nah, contohnya itu adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Kemudian elemen pokok yang selanjutnya itu merupakan integrasi sistem, di mana sebuah total quality management
juga harus mampu mengintegrasikan visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan, di mana makna dari integrasi sistem ini merupakan di mana total quality management ini harus mampu menciptakan integrasi, kemudian visi misi serta strategi penjualan, baik strategi produksi, penjualan ataupun strategi pemasaran, serta integrasi terkait target dan kebijakan agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian elemen yang selanjutnya itu merupakan keterlibatan seluruh karyawan, di mana poin penting dari TKM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya, di mana karena seluruh karyawan itu harus terlibat dalam proses standarisasi 3M ini, maka seluruh karyawan harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan keterampilan para pekerjanya, baik itu pelatihan terkait produksi, proses pengemasan, ataupun proses layanan. Layanan itu bisa seperti menyambut para pelayan, terus baik itu dari attitude, cara berkomunikasi, kemudian tutur kata maupun mimik wajah ketika melakukan pelayanan kepada konsumen. Kemudian elemen pokok yang selanjutnya itu merupakan peningkatan secara berkelanjutan, di mana upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen, di mana elemen ini berfungsi untuk peningkatan output yang dihasilkan. Namun output yang dihasilkan itu bukan hanya meningkat dari segi kuantitas, tapi juga harus meningkat dari segi kualitas, di mana kualitas yang harus ditingkatkan itu sifatnya berkelanjutan, dan sesuatu yang berkelanjutan harus disesuaikan dengan selera konsumen. Karena jika kita menjual sebuah produk atau memasarkan sebuah produk, harus sesuai dengan selera konsumen agar konsumen yang telah membeli atau menggunakan produk itu mencapai titik kepuasan tertentu. Kemudian konsumen tersebut memiliki selera kepada produk kita dan akan melakukan pembelian ulang secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya itu keputusan berdasarkan fakta, di mana total quality management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan, di mana dengan demikian segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat dan sesuai keadaan di lapangan, di mana elemen keputusan berdasarkan fakta ini merupakan bagian dari totality management yang mengharuskan perusahaan itu melakukan analisis data terkait pengambilan keputusan. Dengan begitu, setelah terjadi analisis data, segala kebijakan yang akan diambil oleh pihak perusahaan akan lebih akurat dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Maksud dari sesuai dengan keadaan di lapangan itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Misal ketika konsumen memang betul-betul memiliki kepuasan yang tinggi atau minat yang tinggi terhadap produk kita, ya seperti itu yang kita tahu karena kita telah melakukan analisis data. Namun ketika konsumen sebenarnya tidak mencapai tingkat kepuasan yang sudah kita tujuankan atau sudah kita targetkan, kita juga tahu kedepannya harus melakukan apa karena kita telah melakukan analisis data tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu membina komunikasi yang baik dan efektif, di mana setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting dan wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seseorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya, di mana maksud dari membina komunikasi yang baik dan efektif ini ketika terjadi perubahan, baik itu perubahan jadwal, sistem, kebijakan, atau berbagai hal yang penting,
harus dikomunikasikan dengan seluruh anggota, di mana seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, masukan dari bawahannya. Jadi ada hubungan timbal balik atau feedback yang berhubungan antara karyawan dengan si pemilik perusahaan agar perusahaan tersebut berjalan secara efektif dan proses produksinya juga tidak terhalang akibat komunikasi yang tidak lancar antara si pemilik perusahaan dengan si karyawan. Kemudian yang selanjutnya itu pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi, di mana perusahaan harus mampu mencapai target. Di mana maksud dari pendekatan strategi dan sistematik ini kan masuk ke dalam komponen dari TKM tadi, di mana ini dapat direalisasikan dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu, kemudian manajemen yang strategis pada setiap proses produksi ataupun proses pengolahan yang dilakukan, di mana itu harus berdasarkan visi dan misi kita dari awal perusahaan itu terbentuk atau awal rencana dari sebuah pengerjaan produk itu terlaksana, di mana hal ini dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan dari perusahaan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari TKM. Mana poin pertama itu ada fokus pada pelanggan, kemudian keterlibatan semua orang, kemudian ada pendekatan proses, kemudian yang selanjutnya itu perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, kemudian ada kepemimpinan yang kuat, serta hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Di sini kita akan membahas satu, di mana fokus pada pelanggan. Di sini kan kita sedang membahas prinsip dari sebuah perusahaan yang menghasilkan sebuah output. Nah, di mana sebuah perusahaan yang memang ingin berkembang dan sifatnya berkelanjutan harus fokus pada pelanggan mereka. Maksud dari fokus pada pelanggan ini, perusahaan harus fokus atau harus tahu apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen tersebut, barang seperti apa yang mereka butuhkan, serta selama apa mereka akan membutuhkan barang tersebut, serta seberapa besar tingkat kepuasan mereka terhadap barang yang telah dibeli, kemudian barang substitusi apa yang kemungkinan akan menjadi penghalang ataupun menjadi saingan bagi produk kita nanti. Kemudian yang selanjutnya itu kita membahas tentang keterlibatan semua orang. Di mana maksud dari keterlibatan semua orang ini, semua pihak terlibat, mulai dari pemilik perusahaan, kemudian pekerja ataupun karyawan, kemudian investor, ataupun pihak yang berkolaborasi dengan suatu perusahaan tersebut, serta konsumen juga merupakan memiliki keterlibatan terhadap prinsip-prinsip dari TKM tadi, di mana bentuk keterlibatan dari konsumen itu ya ketika memberikan feedback dari apa yang telah mereka dapatkan. Misal ketika mereka memiliki kepuasan tersendiri dari sebuah produk yang telah dihasilkan oleh sebuah perusahaan, mereka memberikan feedback ataupun masukan terkait nilai atau tingkat kepuasan mereka. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendekatan proses, di mana dari pendekatan proses ini bentuknya seperti pendekatan antara sesama internal dari perusahaan, di mana mulai dari proses penyediaan bahan baku sampai dengan proses terciptanya output atau sebuah produk sampai pada proses pendistribusian produk tersebut. Kemudian ada perbaikan berkelanjutan, di mana prinsip dari TKM ini juga sebagai bentuk perbaikan untuk perusahaan yang bisa ke tahap berkelanjutan, di mana sesuatu yang berkelanjutan itu adalah sesuatu yang baik karena akan bertahan lama. Di mana fungsi dari TKM ini selain untuk sebagai sertifikasi saja, ini bisa menjadi perbaikan ketika sebuah perusahaan memiliki sebuah celah atau memiliki kesalahan dalam suatu proses. Disinilah TKM ini hadir untuk memberikan
pencerahan terkait perbaikan apa yang bisa mereka lakukan untuk memaksimalkan proses produksi serta proses pemasaran. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan data, di mana maksud dari pengambilan keputusan berdasarkan data ini, sebelum mengambil keputusan kita harus mengumpulkan data dan fakta yang sebanyak-banyaknya terkait keputusan apa yang akan diambil. Namun sebelum pada pengambilan keputusan, kita perlu untuk mencari tahu terlebih dahulu akar atau benang merah dari masalah yang sedang dihadapi itu apa. Misal masalahnya tentang terkait target produksi yang tidak tercapai. Sehingga untuk mengambil keputusan itu kita harus mencari dulu kira-kira target yang seharusnya kita capai itu berapa, kemudian target yang sekarang telah tersedia itu berapa. Kemudian yang selanjutnya itu analisis data tentang terkait kepuasan konsumen yang telah membeli kepada kita seperti apa. Kemudian apa kritik dan saran dari mereka, sehingga kita mampu mengambil keputusan yang tepat dan sangat-sangat bijak. Yang selanjutnya itu ada kepemimpinan yang kuat, di mana bentuk dari kepemimpinan yang kuat ini adalah kepemimpinan kepada para pihak-pihak yang memiliki tingkat atau golongan yang di bawahnya, baik itu pekerja maupun pemilik perusahaan atau manajer ataupun pengawas gitu. Kemudian yang selanjutnya hubungan saling menguntungkan dengan pemasok, di mana bentuk dari kolaborasi antara pihak perusahaan dengan pihak pemasok itu harus memiliki keuntungan, di mana ketika perusahaan membeli sebuah bahan baku atau melakukan pemasukan bahan baku, harus membeli dengan harga yang tidak merugikan si pemasok, namun tidak merugikan kita, tidak memberatkan kita juga. Kemudian di mana hal ini akan sama-sama menguntungkan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, baik itu pihak perusahaan maupun pihak pemasok. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat, di mana yang pertama itu ada plan. Pada tahap ini perusahaan akan merumuskan masalah, melakukan analisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi. Nah, bentuk plan ini dia seperti jika di dalam sebuah pendidikan gitu kan, sebuah sekolah, plan ini bisa kita masukkan ke dalam, contohnya seperti peta konsep, di mana kita harus mengonsep atau menggambarkan terlebih dahulu rincian terkait masalah-masalah apa yang sedang dihadapi oleh perusahaan, kemudian melakukan dan pengukuran analisis. Maksudnya itu seperti setinggi apa atau sebesar apa masalah yang sedang dihadapi, kemudian dampaknya itu sebesar apa, dampak negatifnya itu kira-kira kita mampu atau tidak untuk menghadapinya. Kemudian merancang beberapa solusi persoalan. Nah, setelah dicari tahu apa akar dari masalah atau benang merah dari masalah yang sedang dihadapi, kemudian kita melakukan pengukuran terkait seberapa besar dampak dari masalah tersebut. Yang selanjutnya kita bisa merancang beberapa solusi atau persoalan yang atas persoalan yang sedang dihadapi. Jadi maksud dari merancang beberapa solusi ini seperti menyiapkan beberapa alternatif penyelesaian seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perangkat DO atau DO, di mana seluruh komponen yang berperan dalam TKM adalah akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Nah, di mana do kan kalau dalam bahasa Inggris do ini seperti melakukan atau perlakuannya seperti itu, bentuk implementasi. Jadi pada tahap ini merupakan tahap implementasi atau pengerjaan ataupun pengaplikasian dari plan tadi, mana seluruh yang telah disusun dalam plan tadi semua akan diaplikasikan, mulai dipekerjakan satu persatu. Kemudian selanjutnya itu ada cek, di mana setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas. Di mana cek ini ya sama seperti artinya itu melakukan cross check atau melakukan pemeriksaan kembali terhadap
rencana yang telah diimplementasikan, kemudian perusahaan itu perlu melakukan ataupun mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas atau masalah yang sedang dihadapi seperti itu. Yang selanjutnya itu ada act. Maksud dari ini seperti perlakuan atau perlakuan seperti itu. Setiap evaluasi dan perbaikan akan mengimplementasikan kembali dengan pelatihan secara metrik atau untuk memantau efektivitas proses produksi. Baik, ini seperti kita menanggapi dari yang telah terjadi. Jadi, jika terjadi sebuah kekurangan atau suatu kekurangan yang dalam proses pekerjaan perusahaan, itu perlu dilakukan perbaikan, kemudian dilakukan pelatihan untuk memantau efektivitas proses produksi ke depannya. Kemudian di sini kita akan melakukan pembahasan tentang atau membahas tentang kriteria pengukuran implementasi. Yang pertama adalah struktur tim kerja, di mana pembagian posisi, struktur organisasi, dan distribusi tugas yang merata dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management perusahaan berjalan dengan baik. Di mana struktur tim kerja ini merupakan proses pengerjaan yang dibagikan berdasarkan tim-tim. Jadi ada pembagian posisi, pembagian anggota. Kemudian ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi seperti yang kita tahu itu susunan organisasi mulai dari ketua sampai ke anggota yang paling bawah. Dan distribusi tugas yang merata. Nah, setelah dilakukan penyerukturan atau penyusunan susunan anggota tadi, dilakukan pemberian tugas yang merata dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management perusahaan berjalan. Nah, salah satu bentuk pengaplikasian dari TKM tadi itu melakukan pembagian tugas yang merata serta proporsional, di mana itu sesuai dengan bidangnya masing-masing atau sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah kepuasan konsumen. Di mana konsumen ini merupakan target utama dari TKM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi ini. Nah, pengukuran implementasi kepuasan konsumen ini kan target utama dari TKM itu adalah seorang konsumen ataupun pihak konsumen. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka itu sangat-sangat penting untuk menunjukkan terkait seberapa besar atau menjadi indikator tingkat kepuasan konsumen itu menjadi indikator apakah strategi yang kita jalankan itu berjalan dengan lancar atau sukses atau tidak, seperti itu. Kemudian kriteria pengukuran implementasi yang selanjutnya itu merupakan manajemen kualitas, di mana manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TKM berhasil. Nah, manajemen kualitas itu berjalan karena kita akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk itu bisa berhasil, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu keterlibatan pegawai. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TKM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Kemudian fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TKM-nya berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya itu komitmen pekerja, di mana komitmen pekerja dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TKM akan berjalan dengan di mana ketika para pekerja telah memiliki komitmen dalam melakukan pekerjaan mereka, ini akan dapat mengaruhi perkembangan perusahaan. Ketika para karyawan berkomitmen tinggi atau memiliki rasa tanggung jawab lebih tinggi melalui komitmen tersebut, maka TKM yang dijalankan akan berjalan dengan lancar karena pekerjaan mereka akan sesuai dengan komitmen mereka. Dimana bentuk komitmen itu kan seperti dalam diri kita ini menggebu-gebu untuk melakukan pekerjaan sebaik-baik mungkin. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai pendidikan dan pelatihan. Ketika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TKM, di mana dengan adanya keinginan untuk meningkatkan kinerja karyawan, mungkin sampai di sini video yang dapat saya sampaikan.
Segala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, jika ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan, karena saya merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi mohon pengampunan dan pemaafan dari kalian semua teman-teman yang menonton video ini. Sekian video ini, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Uh, Segala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, jika ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan, karena saya merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi mohon pengampunan dan pemaafan dari kalian semua teman-teman yang menonton video ini. Sekian video ini, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.